Jika 10 mili NH3 0,1 molar dititrasi dengan larutan standar HCl 0,2 molar, hitunglah pH larutan titrasi di labu Erlenmeyer setelah penambahan larutan HCl dengan volume berikut. Yang pertama volume 3 mili, kemudian volume 5 mili, dan volume 10 mili, di mana Kb dari NH3 itu adalah 1,75 kali 10⁻⁵. Yang pertama yaitu pada saat penambahan 3 mili HCl 0,2 molar. Diketahui volume NH3 10 mili dengan konsentrasi 0,1 molar, sehingga mol NH3 sama dengan 10 mili dikali 0,1 molar, yaitu sama dengan 1 milimol. Kemudian mol HCl yaitu sama dengan 3 mili dikali 0,2 molar, yaitu 0,6 milimol. Kita tulis reaksinya: NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Mula-mula reaksi sisa. Mol NH3 1 milimol, mol HCl 0,6 milimol. Yang menjadi pembatas adalah HCl, sehingga HCl akan habis. 0,6 milimol dan ini 0,6 milimol, sehingga di akhir reaksi HCl habis, NH3 yang tersisa adalah 0,4 milimol dan terbentuk 0,6 milimol NH4Cl. Jadi di akhir reaksi terdapat basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya, yaitu NH4+. Karena tersisa basa lemah dan garamnya, maka terbentuk yang namanya larutan penyangga, larutan penyangga basa. Untuk mencari pH, kita cari terlebih dahulu pOH. Untuk larutan penyangga basa, pOH dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu PKB plus log konsentrasi asam konjugasi per konsentrasi dari basa lemah. Karena konsentrasi itu sama dengan mol per volume, di mana volumenya itu adalah volume total, maka nanti volume bisa dicorek, sehingga rumusnya bisa menjadi pOH sama dengan PKB plus log mol dari asam konjugasi per mol dari basa lemah. Karena konsentrasi asam konjugasi per konsentrasi basa lemah itu sama dengan mol dari asam konjugasi per volume total, volume dari campuran asam dan basa, yaitu NH3 dan HCl. Volume total per mol dari basa lemah per volume total. Karena volume bisa dicoret, maka sama dengan mol asam konjugasi per mol basa lemah, sehingga pOH sama dengan PKB itu sama dengan min log Kb plus log mol dari asam konjugasinya, yaitu mol NH4+,
per mol basa lemahnya, yaitu mol NH3. pH sama dengan min log Kb. Kb nya tadi adalah 1,75 kali 10 4 min 5, 1,75 kali 10 4 min 5 plus log mol NH3 mol NH4 plus itu adalah 0,6, jadi NH4Cl itu terurai menjadi NH4 plus Cl min. Kalau NH4Cl itu 0,6 milimol, maka NH4 plus itu juga sama 0,6 milimol, ya ini 0,6 milimol per mol NH3, yaitu 0,4 milimol, 0,4, sehingga pOH sama dengan min log 1,75 kali 10 4 min 5, itu berarti 5 min log 1,75 ditambah log 0,6 per 0,4 itu sama dengan 3/2 atau 1,5. Setelah dihitung didapatkan nilai pOH yaitu sama dengan 4,71, sehingga pH sama dengan 14 min pOH. pH sama dengan 14 min 4,71, yaitu pH sama dengan 9,29, seperti itu. Lanjut lagi, yaitu pada saat penambahan 5 mili HCl, maka mol dari NH3 itu sama dengan 10 mili dikali 0,1 molar, itu sama dengan 1 milimol, dan mol HCl yaitu 5 mili dikali 0,2 molar, yaitu 1 milimol. Kita tulis reaksinya, NH3 plus HCl menjadi NH4Cl, mula-mula reaksi sisa. NH3 yaitu 1 milimol, HCl 1 milimol, maka kedua-duanya akan habis. 1 milimol, ini 1 milimol, ini 1 milimol, ini habis, sehingga di akhir reaksi hanya terdapat garamnya saja, yaitu NH4Cl sebanyak 1 milimol. Jadi di akhir reaksi hanya terdapat garam NH4Cl, di mana garam NH4Cl ini bersifat asam karena berasal dari basa lemah dan asam kuat. Untuk konsentrasi dari garamnya yaitu NH4Cl yaitu 1 milimol per volume total, yaitu 10 mili volume NH3 dan 10 mili volume HCl, maaf 5 mili volume HCl, sehingga totalnya adalah 15 mili. Sehingga konsentrasi NH4Cl yaitu sama dengan 0,067 molar atau 6,7 kali 10 pangkat min 2 molar. Untuk menghitung pH garam yang bersifat asam, maka kita bisa menggunakan rumus hidrolisis, yaitu pH sama dengan min log akar Kw per Kb dikali konsentrasi dari asam konjugasi, yaitu NH4+. Sehingga pH sama dengan min log akar
KW nya itu 10 pangkat min 14 per KB nya itu 1,75 kali 10 pangkat min 5, sedangkan konsentrasi NH4 plus itu adalah konsentrasi NH4Cl itu adalah 6,7 kali 10 pangkat min 2, ini terubah menjadi NH4 plus Cl min, maka konsentrasi dari NH4 plus adalah 6,7 kali 10 pangkat min 2, ini 6,7 kali 10 pangkat min 2, sehingga pH sama dengan min log akar 3,8 kali 10 pangkat min 11, atau pH sama dengan min log akar dari 38 kali 10 pangkat min 12, yaitu pH min log 6,16 kali 10 pangkat min 6, ya pH sama dengan 6 min log 6,16, yaitu diperoleh nilai pH nya adalah 5,2. Kemudian lanjut, yaitu pada saat penambahan 10 mili HCl, maka mol NH3 itu sama dengan 10 mili dikali 0,1 molar itu sama dengan 1 milimol. Kemudian mol HCl yaitu 10 mili dikali 0,2 molar, yaitu sama dengan 2 milimol. Kita tulis reaksinya, NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Mula-mula reaksi sisa. Mol NH3 1 milimol, mol HCl 2 milimol, sehingga yang menjadi pembatas adalah NH3, yaitu akan habis sehingga di akhir reaksi tersisa 1 milimol HCl dan terbentuk 1 milimol garam. Jadi di akhir reaksi terdapat asam kuat dan juga terdapat garam. Untuk menghitung pH hanya mempertimbangkan keberadaan HCl saja, sedangkan garam ini diabaikan. Jadi yang kita hitung pH nya hanyalah pH dari asam kuat. Konsentrasi HCl ini sama dengan 1 milimol per volume totalnya, yaitu 20 mili, sehingga konsentrasinya adalah 0,05 molar, hingga konsentrasi H+, yaitu kalau konsentrasi HCl 0,05 molar, maka konsentrasi H+ nya juga sama, yaitu 0,05 molar. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 0,05 molar, atau 5 kali 10 pangkat min 2 molar, sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+, yaitu min log 5 kali 10 pangkat min 2, yaitu kita lanjut sini, pH sama dengan 2 min log 5, yaitu sama dengan 1,3. Jadi ini adalah pH nya. Kesimpulannya adalah pada saat penambahan HCl 3 mili ini adalah pada saat sebelum titik ekuivalen. Jadi terbentuk sistem larutan penyangga
basa. Kemudian pada saat penambahan 5 mili HCl ini adalah pada saat titik ekivalen. Jadi pada saat asam dan basa itu tepat bereaksi, sehingga asam dan basa akan habis sehingga terbentuk garam, sehingga merupakan sistem hidrolisis garam. Sedangkan pada saat penambahan 10 mili HCl ini adalah pada saat setelah titik ekivalen. Seperti itu.